Perhatian, jangan dilihat panjangnya durasi video ini. Simak video ini baik-baik. Kawan yang menyenangkan, plasma darah sedang banyak dicari di Wonosobo ataupun di beberapa daerah lainnya. Lalu, sebenarnya apa itu plasma darah? Kami mengutip dari kompas.com bahwa yang dikatakan oleh juru bicara Satgas COVID-19 Rumah Sakit UNS Dr. Tonang Dwi Ardianto mengungkapkan bahwa plasma kovalen sudah dikenal sejak lama sebagai sebuah metode terapi. Menurut dia, terapi ini berpijak pada pemahaman bahwa seorang penyintas infeksi akan membentuk antibodi di tubuhnya setelah sembuh. Kemudian, antibodi itu akan disimpan dalam plasma darah orang tersebut. Mengingat akhir-akhir ini banyaknya status WhatsApp yang beredar tentang kurangnya kebutuhan plasma darah, Bupati Wonosobo melakukan gerakan donor plasma darah. Kalau ada yang membutuhkan di rumah sakit, ya ini donor darahnya, donor plasmanya sangat membantu menyelamatkan saudara-saudara kita yang hari ini membutuhkan pertolongan. Oke, siap nggih? Siap. Esuk tak inventarisasi. Heeh, sebenarnya jenengan enggak sehat kok lah. Heeh, enggak sehat. Digawe happy wae aja digawe beban, aja gawe pusing. Nggih, Pak. Iya, digawe happy. Ya walaupun situasi dan kondisi beda karo nang omahe dhewek, tapi sing penting digawe happy. Iya, seneng. Heeh. Iya. Nggih, ngatur kemawon. Ya. Gerakan tersebut bermula dari sidak Bupati Afif Nur Hidayat di kantor Satuan Gugus Percepatan Penanganan COVID-19 di Kabupaten Wonosobo pada 6 Juli 2021. Di kantor tersebut, Bupati bermaksud untuk melihat bagaimana perkembangan, pelonjakan atau penurunan jumlah yang terinfeksi COVID-19 di Kabupaten Wonosobo. Namun, sebelum kita lanjut ke gerakan donor plasma darah, mari kita simak pengalaman dari kawan saya yang pernah terkena COVID-19 dan mendonorkan darah plasmanya. Nah, itu jadi kami sekeluarga kena, saya istri dan dua anak saya terkena, bapak dan ibu saya. Jadi drama COVID kemarin ya luar biasa. Nah, jadi saya negatif itu di bulan Mei, ya, negatif di awal Mei. Nah, ada yang membutuhkan donor plasma itu di bulan Juni akhir. Nah, di bulan Juni akhir itu membutuhkan donor plasma untuk di RSUD. Nah, akhirnya saya memberanikan diri untuk mendonor plasma di UDD Banyumas, di PMI UDD Banyumas. Padahal saya takut itu, waktu itu saya takut untuk donor, tapi luar biasa, ternyata tidak apa-apa. Nah, tapi kesalahan saya adalah donor plasmanya saya telat. Harusnya setelah 14 hari setelah negatif atau 28 hari setelah negatif, harusnya mendonorkan plasmanya kita. Nah, saya mendonor plasma setelah 2 bulan 11 hari. Jadi tingkat imunitas di plasma darah itu sudah tipis, jadi untuk menjadi didonorkan udah nggak bisa, seperti itu Mas. Sakit atau gimana, terus bayar berapa itu waktu mau donor dan di mana, terus siapa sih sebenarnya boleh donor plasma kalau mengingat sekarang kan jarang didapatkan. Oh iya, jadi kalau sakit menurut saya enggak sih ya, karena saya takut, ketakutan sama itu kan beda ya. Saya takut, tapi setelah saya melakukan donor ya biasa aja gitu, biasa aja. Dan itu waktunya 30 menit sampai 45 menit itu diambil darahnya. Dan yang punya alat untuk memisahkan darah dan plasmanya itu di UDD Banyumas. Nah, siapa sih yang harus donor plasma? Yang boleh donor plasma itu yaitu orang yang setelah negatif COVID. Setelah itu 14 hari atau 28 hari setelah negatif, nah baru dia mendonorkan darahnya atau plasmanya. Jadi biasanya di
ambil sampelnya dulu, ambil sampelnya darah, terus diteliti di lab apakah ini bisa untuk donor apa enggak. Nah kalau bisa biasanya lanjut ke pendonoran darah plasma itu Bayarnya berapa? gratis itu. Gratis. Ya. Datang ke sana gimana? Kalau biasanya datang ke langsung ke UGD Banyumas gitu. Nah sekarang udah banyak koordinatornya, sudah mulai dibentuk sama Pak Bupati juga. Mungkin nanti bisa juga koordinasi lewat PMI untuk pengambilan sampel darah. Nah lalu nanti sampelnya dibawa ke UGD. Biasanya nanti ada laporan 1 hari berikutnya atau beberapa jam setelah dicek sampel, apakah darah yang dibawa ke sampel itu bisa diambil untuk jadi donor plasma apa enggak, seperti itu. Setelah donor gimana rasanya? Ya biasa masih lemes, tapi ya fine-fine aja, bisa pulih lagi lah gitu. Nanti kan dikasih banyak nutrisi sama sana. Di selain itu? Gimana? Selain itu apa? Ya paling kita banyak istirahat, banyak minum air putih gitu aja sih. Merasa gimana? Kalau pas waktu COVID kan ketakutan nih. Kalau setelah donor darah itu gimana rasanya? Rasanya yang saya rasakan itu lega ya. Saya merasa bermanfaat buat kemanusiaan lah ya. Jadi saya tuh punya pemikiran gini. Jadi penyintas COVID itu pejuang buat dirinya sendiri, buat keluarga, buat masyarakat. Nah, setelah negatif COVID dan dia sembuh dari COVID, 14 hari berikutnya siap menjadi pahlawan kemanusiaan. Gitu Mas, menurut saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Farid. Saya dari Yang Farm Mulung Sari, Selon Wonosobo. Saya akan sedikit bercerita tentang COVID-19. Ketika kemarin di pertengahan Ramadan, saya sepertinya dan saya merasakan sendiri bahwasanya COVID itu memang ada karena sudah saya hilang penciuman dan hilang rasa. Namun alhamdulillah saya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada kesempatan minggu terakhir ini ada beberapa permohonan untuk donor plasma. Saya bergolongan darah A+, ada yang membutuhkan. Kita berangkat berempat waktu itu ke Purwokerto, tetapi saya dan beberapa teman-teman ternyata tidak lolos dan hanya satu yang bisa diambil plasma darah tersebut untuk didonorkan ke pasien. Dan untuk teman-teman semuanya, ketika akan berdonor darah itu prosesnya cukup panjang. Oleh karena itu alangkah baiknya ketika kita semua nanti bisa mendonorkan darah, khususnya untuk para alumnus atau alumni teman-teman COVID-19, waktunya kita untuk menjadi pahlawan, untuk menolong saudara-saudara kita. Oleh karena itu, saya mengajak teman-teman semuanya, alumnus COVID-19 yang telah terjangkit COVID-19, mari kita donorkan plasma kita. Jangan menunggu ada yang butuh, tetapi saat ini kita memang teman-teman kita sedang membutuhkan. Karena itu bisa menolong sahabat-sahabat kita. Waktu itu kita dikucilkan, tetapi sekarang kita menjadi seorang pahlawan yang akan menolong sahabat-sahabat kita yang terkena COVID-19. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir-akhir ini beredar kabar bahwa Wonosobo kekurangan pendonor darah plasma, atau lebih tepatnya adalah darah dari pasien ex-COVID yang sudah sembuh dari COVID, ya, yang sudah sembuh dari COVID. Tapi kalau kita melihat dari beredarnya berita atau perkembangan COVID di Wonosobo, jumlah yang positif dan sudah negatif itu seberapa?
Nah, hari ini saya berkesempatan untuk ikut melihat di pusat data dan kita akan cek di rumah sakit RSU dan tempat karantina seberapa banyak sih orang yang saat ini terkena COVID. Artinya orang-orang itu bukan menjadi orang yang ditakuti atau apa, tapi itu adalah calon pendonor darah untuk pasien-pasien COVID yang mungkin sudah kritis. Nah, biar tidak terjadi lagi apa yang sudah beredar di status WhatsApp ataupun grup WhatsApp yang meninggal karena kekurangan donor darah plasma. Ikuti perjalanan saya bersama Bupati Wonosobo, tetap di sini di Ihsan TV Tamu. Hari ini kita akan pertama kemana dulu, Pak? Ke Sekda dulu. Ya. Kalau melihat perkembangan hari ini seperti apa, Pak, untuk COVID di Wonosobo? Ya, hari ini berdasarkan informasi yang masuk masih ada kenaikan. Masih ada kenaikan sekalipun tidak begitu banyak, tapi kita juga lihat ingin cek data kebenaran informasi yang masuk. Berapa jumlah penambahan kasus hari ini, kemudian berapa kesembuhan, dan mudah-mudahan sih hari ini tidak ada yang meninggal ya. Baik, Pak, kalau ini melihat perkembangan PPKM di Wonosobo seperti apa, Pak, untuk saat ini? Menurut saya sih kita terus lakukan patroli ya, kita terus memonitor ke lapangan. Saya pikir kepatuhan masyarakat sudah cukup membaik ya. Kalau toh ada 1-2 masyarakat pelaku UMKM kita yang kadang-kadang belum patuh sepenuhnya ya kita kondisional lah. Melihat hari ini mereka cari makan untuk hari esok, kemudian ya ada yang sedikit belum patuh, tapi mudah-mudahan dan saya optimis pada gilirannya semua akan patuh kok. Saya optimis masyarakat kami, masyarakat Wonosobo adalah masyarakat yang sangat disiplin dan patuh terhadap apa yang menjadi ketentuan. Karena inilah yang terbaik yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Ini adalah jalan yang terbaik untuk memutus mata rantai COVID-19 di Kabupaten Wonosobo. Baik, Pak, kita sudah sampai di kantor Satgas ya, Pak? Kantor Satgas. Kita akan lihat hari ini ada berapa jumlah kok. Di status WhatsApp itu banyak yang beredar kurang gitu, Pak. Iya. Hari ini tanggal informasi seputar COVID tanggal 5 ya, 6 ya. Mana. Bapak mau mudik. Tetap kita hari ini ada yang terkonfirmasi 1. Mas Suri mana Mas Suri? Sini Mas Suri. Jadi infonya hari ini staf di Sekretariat Satuan Tugas Penanganan COVID ada yang terkonfirmasi. Ya, kita masih nunggu di swab sehingga Mbak Erna lagi menunggu. Hanya kita ingin tahu hari ini perkembangan COVID yang terkonfirmasi hari ini, kemudian kesembuhannya berapa dan lain sebagainya. Tapi mudah-mudahan saya optimis setiap hari akan berbangsa membaik sehingga yang terkonfirmasi mudah-mudahan menurun, yang sembuh bertambah. Biar ini balance.
bahkan meningkat harapannya. Yang positif menurun, kemudian yang sembuh meningkat, yang meninggal mudah-mudahan tidak ada. Amin. Ya. Berarti kalau kita sekarang lihat datanya di mana, Pak? Lihat data ini ke dinas kesehatan mestinya ya Mas Pri ya. Coba saya baca Pak Riyadno biasanya update Pak Riyadno hari ini. Ini kita kira Ada nggak update data resmi? sebentar. Tanggal 5 Juli sekarang. Tanggal 6, Pak. Oh, 6 ya, ini tanggal 6. Tanggal 6 kok belum. Kita ini, Pak. Oke, coba cek buka. Oke. Tambahan 70, sembuh 1, meninggal 1 ya. Ini per biasanya kayak hari ini. Per hari ini, Pak. 70 Terus satu. Ya. oh sembuh 7. Berarti Ini artinya data per 4 Juli ya Pak, karena Oh 4 Juli. karena data kita kan apa saking banyaknya yang dipisah-pisah sehingga kita Beban. Kebijakan nasional kita harus BFH 75%. Nah, kalau BFH 75% berarti sisa tenaganya tinggal 25%. Sama lihat ya. Dampaknya ada nggak? Ada pasti. Kita nggak bisa maksa maksimal memberikan pelayanan. Nah ini Pak Erna nanti tanya Mbak. Nggak bisa memberikan pelayanan maksimal. Tapi pada sisi yang lain kita dituntut untuk full ya. Sini Mbak Erna, jadi Mbak Erna. Ini bagian data ya, Pak? Ya. Pertanyaannya. Mbak Erna hari ini paham nggak yang update data? Yang terkonfirmasi berapa? Oh, belum ada. Kalau ini dari Dinkes soalnya Iya yang dari Dinkes ada nggak datanya? setelah zonasi kan tadinya setiap hari kita dapat terima data zonasi Pak. Tapi karena penambahan kasus yang luar biasa, jadi Dinkes kan merasa kewalahan untuk zonasi update yang PPKM mikronya yang per RT RW. Oh Pak. itu ya, jadi tugasnya tambah ya. Kendalanya begini ya Pak, Data yang kita olah itu kan banyak sehingga di sementara di Dinkes sendiri yang untuk mengolah itu ada tenaga. Nah di skemanya kita akan mencari relawan yang bisa mengikuti. Karena harus bilang keluar dari katakan dari rumah sakit hasil swab itu kan bercampur antar RT dan sebagainya, itu harus memilah-milah per RT-nya. Itu kita dasarnya baik. Hanya kendala yang misah ini Pak yang kewalahan. ya. Makanya saya biasanya dapat update data per hari ini. Hari ini kok belum masuk. Ini di grup ya belum masuk. Iya, belum rilis Bapak hari ini. Data hari ini belum rilis ya. Jadi yang dirilis yang seperti Kadis-Kominfo di grup Satgas itu Bapak. Yang tanggal 4 juga Ya, yang jadi saya sampaikan 70 berapa penambahan, kemudian sembuh Iya yang tambah berapa, 70 sembuh, J. 7 meninggal 1 ini ya. Iya. Ini tanggal 4 Juli. Iya. Yang melanggar itu setiap hari ketemu dengan para pemohon izin. Iya. Izin Ya. Izin yang dimaksud untuk apa? Izin kegiatan. Mau itu olahraga, Ya, itu mau seni olahraga, mau nikahan, mau kawinan, mau apa aja nih. Ini kan izin ini. Ya, jadi Nah. hampir setiap hari ada yang konsultasi. Gimana kalau mengadakan izin resepsi? Ya. Nah, Walaupun PPKM darurat sudah di launching, sudah disosialisasikan, tapi tetap masyarakat kan pripun Pak, nek mau nikahan, nah izin di sini kan. ke sini. Apalagi dengan adanya WFH ini kurangnya personel lewat. Nah, iya, ini kan sesuatu yang apa sangat-sangat dilematis ya mungkin bagi kita ya. Kita bayar 75%, pegawai kita tinggal 25%. Pada sisi yang lain, ini pelayan masyarakat juga harus jalan ya. Nama banyaknya yang Kan nggak bisa ngomong. Ada datang masyarakat di sini, Pak nyun ngapunten Pak, niki pegawainya saya lebih FH. Nggak bisa yang menung, ya nggak bisa. Mbak Pak Pri pas kosong selaku asisten pun pasti akan datang ke situ akan menemui jadi terus nanti Bapak apa yang bisa kita bantu pasti kan begitu kan Pak. Nah, itu yang menjadi dilematis ya Pak untuk pemerintah dan untuk apa namanya petugas pelayan masyarakat ya, dengan adanya banyaknya yang minta untuk izin ya Pak. Oke. Sampai ya.
Itu mungkin bapak-bapak mau datang ke sini. Mau izin. Mau ketemu Mbak Ena. Nanti kita lihat ya. Coba lihat ya. Ini untuk jadi benar nggak? Atau mungkin ada keperluan lain. Tapi yang jelas ini setiap hari masyarakat datang untuk ya mungkin sudah konsultasi di tim COVID kecamatan, kemudian dapat rekomendasi pengantar dari kecamatan ke sini karena itu menjadi wilayah sini, oke, nanti. Atau mungkin yang ada di kota, daripada kecamatan langsung aja ke kabupaten. Nah, tapi prinsip bahwa ya kita harus dan selalu siap melayani masyarakat. Artinya dengan adanya itu pun stok darah plasma sebenarnya masih ada ya Pak? Iya. Kalau dilihat dari positifnya jumlahnya segitu ya. Kalau masih lihat, meningkat. iya, ya yang penting tadi kembali kepada kita mengetuk hati. Ya, mengetuk hati. Mereka dimungkinkan juga mereka belum tahu nih setelah dia terkonfirmasi positif, kemudian aku harus ngopo ya, aku harus bagaimana. Tapi mungkin kalau diingatkan, diketuk hatinya Pak, sampean karena sudah alumni ya, kemudian tidak berhenti sampai di sini, tapi justru sampean itu lebih donor sampean itu bisa menyelamatkan nyawa orang lain yang hari ini membutuhkan di rumah sakit, RSU lah, RSI lah, BKU lah, atau di mana saja. Tidak menutup kemungkinan tidak di Wonosobo, tapi di luar Wonosobo juga membutuhkan. Itu pejuang yang hebat itu karena menyelamatkan nyawa orang. Karena apa faktanya apa? Saudara-saudara kita yang sudah parah di rumah sakit yang memerlukan donor plasma itu begitu dikasih donor, ya alhamdulillah ini pertolongan Tuhan, mereka juga positif. Jadi buat yang lagi positif jangan takut. Iya, buat teman-teman, saudara-saudaraku yang hari ini positif ya, baik di rumah sakit, kemudian di BLK atau di isolasi mandiri di rumah masing-masing. Nggak usah takut, harus semangat ya, harus semangat. Nanti sembuh terus. Nanti sembuh, bersiap-siaplah untuk menjadi pendonor plasma. Karena itu sedekah jariah, luar biasa, luar biasa. Nah, apa? Baik, pemirsa, hari ini setelah kita di sini di ruang Satgas dan tadi kebetulan kita sudah ketemu sama yang tahu datanya dan ternyata ada sekitar 70 per 4 Juli kemarin yang terkena COVID. Dan itu artinya punya stok darah untuk donor. Pripun, Mbah? Oke, kita lihat dan ini ternyata masih banyak yang meminta izin ke Satgas untuk minta acara untuk macam-macam, ada nikahan dan lain-lain. Mungkin ini ada salah satu contoh, kita lihat seperti apa, apakah mau minta izin itu atau seperti apa. Oke. Assalamualaikum. Saking pundi? Reo. Oh, Reo. Masker. Terus pundi? Mungkin nganu muter-muter kok. Oh, Masjid Kreo. Oh, nggih nggih. Kan kawan-kawan ya, Nggih, ngaten. karena kabupaten itu kan berapa hotel. Oh, Dan itu berapa kan? nggih. Oh, Nggih, nggih, nggih. Oh, sembangun masjid apa? tapi kan masa kapan macam masalah tanggung proposal tahun. Ini yang malam. Pak sinten? Panitia mereka. Apa-apa dari
langsung ke dinas kesehatan untuk melihat datanya yang ada di sana. Oke. Oke, kita sudah di Sudah di kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Wonosobo. di sini kita akan melihat apa saja Pak nanti Pak. Ya, ya kan tentunya karena ini di Dinas Kesehatan, di sini bobonnya, di sini gudangnya, pusat informasinya berkaitan dengan jumlah kasus hari ini, jumlah kesembuhan hari ini, kemudian kesiapan, termasuk nanti kita tanya juga karena saya belum paham persis kesiapan puskesmas seiring dengan nakes kita yang banyak yang tumbang. Oke. Ya. Selain itu juga stok ya Pak? Ya. Stok darah sama kesiapan nanti Stok anu juga oksigen. sama nanti kesiapan untuk koordinasi untuk tracking. Tracking koordinator. tracking yang Negatif. positif dan tracking yang negatif. Iya. Ya, oke. Oke. Assalamualaikum. Kak Ari, Kak Ari. Bravo. Saya itu Mas Gas. Hari ini kebetulan di sini juga komplit, kita akan lihat Pak dan tanya-tanya soal kesiapan oksigen yang sampai kemarin juga sempat ramai. Begitu juga dengan stok darah donor plasmanya tersebut seperti apa, juga pasiennya seperti apa yang paling update, itu semuanya babonnya ada di sini. Oke. Kita ketemu Mas Pak Rianto, Kepala Dinas Kesehatan. Ini juga Pak. Sekarang ya Pak. Baik ya. Jadi kondisi hari ini nakes kita ada yang tumbani, ada yang merawat inap, ya, ada yang isolasi mandiri, ya, ada yang isolasi terpusat mungkin ya di. Tapi jelasnya di Pak Ari, Kepala Dinas Kesehatan yang tahu persis hari ini perkembangannya. Seperti apa Pak untuk hari ini perkembangan COVID di Wonosobo Pak? Kalau kita melihat yang ada di edaran status di WhatsApp itu juga pada ribut untuk masalah donor plasma. Terus kemudian Wonosobo oksigennya seperti apa Pak? Nah, Wonosobo seperti apa Pak? Ya, kalau sampai dengan hari ini Pak Bupati perlu saya laporkan bahwa perkembangan sampai sejauh ini pun masyarakat Wonosobo yang terkonfirmasi masih tetap fluktuatif, tetapi Naik turun ya? Naik turun ya. Tapi fluktuatifnya itu fluktuatif tinggi masalahnya. Ya. Jadi pernah pada angka 200 kemudian turun, tapi tinggi lagi 200, kemudian hari ini ada pertambahan sekitar 70 ya. 70 kasus. Nah, permasalahannya adalah bahwa pertambahan kasus yang cukup signifikan ini tidak diikuti dengan pertambahan kasus kesembuhan yang cukup signifikan juga. Jadi nggak imbang ya antara yang terkonfirmasi dengan yang sembuh. Betul. Maunya kita kan yang positifnya bisa kita tekan, tapi kesembuhannya naik ya. Tetapi kondisinya itu tinggi. Kalau yang konfirmasi tinggi seperti ini, kenaikan dari kesembuhan itu hanya melandai seperti ini, sehingga lebih cepat habisnya dibandingkan dengan hari-hari biasa. Oke Pak, kalau kita mengunduh apa yang tersebar di WhatsApp nih Pak, Ya, antara oksigen sama dengan donor darah plasma itu sebenarnya seberapa penting? Ya, dan penting yang mana mungkin atau dua-duanya penting? ya pasti oksigen itu kan digunakan untuk menjamin bahwa fungsi pernapasan dari yang bersangkutan pasien
pasien itu dapat memberikan bantuan dari pernapasan itu sendiri ya. Dan mungkin kan oksigen itu kaitannya dengan yang terkonfirmasi, kemudian ada gejala sesak ya dok ya? Iya Mas. Ya otomatis Ya. kan dibutuhkan oksigen ini. Nah, Yang makanya mana? harus dibutuhkan. Kalau tadi dijelaskan sama Pak Jailan, artinya kalau misal kita membawa orangnya ke Banyumas atau yang terdekat, itu akan lebih banyak. Kalau misal tadi ada usulan dari Pak Jailan untuk mengambil sampel darahnya Pak, terus yang kemarin kemudian yang dikirim ya Pak, begitu Pak? Ya, itu mungkin langkah yang cukup bagus menurut saya. Jadi di sini diambil sampelnya, darahnya, ini pengambilannya di sini, terus dibawa ke sana ada hasilnya. Ini kan yang menjadi kendala kita selama ini kan orangnya kemarin ya ada kasus ya, si Mas Dista ya, Mas Dista ada yang membutuhkan, Mas Dista harus dibawa ke Banyumas. Setelah sampai di sana ternyata setelah dicek kesehatannya enggak, ya tensinya enggak, akhirnya enggak jadi. Nah, saya pikir ini terobosannya cukup bagus dari Pak Jailan. Kalau memungkinkan kita bisa ambil di sini, Pak. Nanti ya PMI ya Pak Jailan ya. PMI atau dari rumah sakit PMI atau rumah sakit ya. Mungkin enggak? Diambil di sini. Darahnya diambil di sini. PMI. Darahnya diambil di sini, simpan di PMI, ya kan? Kemudian kan ada sampelnya tuh yang dikirim ke sana. Itu nanti Pak, sampelnya bisa cocok sama tidak itu tergantung sana Pak. Iya, sana. Tapi kalau nggak diambil kasihan Pak. Sebenarnya teknisnya mungkin dengan UGD dengan PMI juga ini yang ingin juga Pak Bupati juga rasional ketika kita menggandeng PMI ya Pak. PMI lah ya. Jadi sampel yang kita kirim di sana, misalkan kita ber-6, saya nggak memenuhi syarat, Pak Riyatno misalkan yang memenuhi syarat, Pak Pri memenuhi syarat, nanti Pak Ri dan Pak Pri diambil oleh PMI, PMI sini, Darahnya bawa ke sana. darahnya nanti yang kita kirim lagi ke sana untuk diolah. Artinya skemanya sudah ada Pak. Tinggal nanti bentukan timnya akan seperti apa Pak? sebenarnya kita itu sudah mempunyai komunitas-komunitas banyak untuk apa melakukan proses itu ya. Dan terakhir dari salah satu komunitas yang digagas oleh salah satu nakes dari rumah sakit itu malah justru dari pihak UDD-nya sana bersedia datang ke sini. Oh gitu. Itu malah lebih bagus. UDD-nya sana malah bersedia untuk datang ke sini, tetapi ya memang harus memastikan dulu seberapa banyak penyintas COVID ini yang bersedia dan bisa dilakukan. Kan tetap sampel dikirim dulu, dinilai kelayakannya, kalau layak baru nanti. Yang terpenting adalah bagaimana ini kan sudah ada komunitas, kemudian komunitas itu diaktifkan, nanti PMI bisa mengambil peran ini. Suatu saat mereka dikumpulkan, kan tidak mudah juga kan, orang yang alumni ini, kalau saya mau donor gimana ya nanti dengan kesehatan saya, ini kan harus dipastikan juga oleh teman-teman nakes. Kalau donor aman, misalkan, kan kekhawatiran pastilah, yang namanya orang baru saja sakit, ya, kemudian mau donor, dia khawatir juga kan. Kemarin nangis itu maksudnya. Nah, ya kan, ini kan butuh dari tenaga kesehatan yang memberikan edukasi. Tidak gampang ini loh, tapi yang jelas kita punya niat. Ada niat. Kalau ini dilakukan itu pertama kali di Jawa Tengah Pak, bahkan di Indonesia Pak, untuk ini Pak. Belum ada ya John ya? Belum ada, bahkan Indonesia belum ada untuk gerakan pendonor darah. Gerakan donor darah plasma. Ini belum ada. Dan pemerintah kabupaten memfasilitasi. Pemerintah kabupaten fasilitasi ya. Iya. Saya kira ini yang dulu. Iya. Kelihatannya operasional maksudnya bisa kita lakukan. Kalau ini dari sini bisa untuk dilakukan. Oke, jadi kalau bisa dikumpulkan Pak Jailan, Pak Ri, misalkan tadi ngundang dari sana, tapi kita siapkan orangnya dulu, ada gerakan pendonor dana plasma. akan donor dana plasma. Itu belum ada. Dan pemerintah kabupaten memfasilitasi. Pemerintah kabupaten fasilitasi ya. Iya. Saya kira ini loh. Iya. Kelihatannya operasional maksudnya bisa kita lakukan. Oke, kalau ini dari sini bisa untuk dilakukan Pak. Oke, jadi kalau ini bisa dikumpulkan Pak Jailan, Pak Ri, misalkan tadi ngundang dari sana, tapi kita siapkan orangnya dulu, ada gerakan pendonor dana plasma.
Nanti Karena saya akan melihat terus ada kontak komunitas. itu kan di grup ya kan. Ya. Hari ini Pak Tejo membutuhkan. ya, Halo, susah kan? Ya. Hari ini lagi siapa lagi? Tiap malam kan harus ada. Ada ini tadi 15 menit yang lalu pas waktu di mobil juga ada di PKU 1. Nah, dari PKU. Golongan darah O. Itu membutuhkan plasma O. Bapak nanti ngendiko sama PMI. Iya. Jadi kita ketemuan. Boleh. Bapak sudah ngendiko dengan PMI. Saya langsung Oke. Nanti ya memang betul, jadi ya, PMI sampai ya, nanti yang penting kita pertemukan saja dulu dari PMI, nanti tentang teknisnya dari komunitas-komunitas yang sudah terbentuk itu, ya baru nanti kita mencoba untuk kebutuhannya itu seperti apa, maka mungkin dari pemerintah daerah bisa memfasilitasi. Fasilitasi lah ya. Iya. Ya kecuali kalau Bapak menyediakan anggaran sekitar 900 jutaan. Saya kepingin untuk dorong plasma. ini habis ini saya pengen ketemu Pak. Ya kalau kita belum siap ya, tapi mbok menawa rumah sakit. Karena ini kan darurat termasuk. Kalau misalkan berani action, menurut saya tidak ada apa namanya kesulitan ambil Dan kelihatannya Bapak, ini kelihatannya plasma itu kelihatan diganti loh kalau digunakan. Diganti dari itu. Dari iya. Oh, itu klaim. Iya. Perawatan. Iya. klaim. Kelihatannya loh. Bisa diklaim. Kelihatannya. Dan nantinya kan ini kan kesempatan yang sangat baik. Tapi nanti kayak kemarin peristiwa-peristiwa itu kita butuh plasma, kita kontak ke Banjar, kita kontak kemana untuk pinjam, itu sebenarnya kan kasihan terlalu lama gitu. Itu Pak. Mungkin kita langsung ke ini untuk pedagang Pak. RSUD. Baik, pemirsa, hari ini kita langsung seperti itu untuk Lanjut ke yang ada RSU. di Dinas Kesehatan. Kita langsung ke RSUD, kita melihat seperti apa kondisi yang ada di sana. Ikuti terus bersama Pak Bupati Wonosobo untuk gerakan apa Pak ini Pak? Ya arahnya adalah gerakan pendonor plasma. Gerakan pendonor plasma. Dan kita ingin memberikan spirit bagi kawan-kawan yang hari ini terkonfirmasi positif untuk tetap semangat, tetap bersabar dan lawan sodako. Ya, karena begitu mereka sembuh, nanti dia bisa mendonorkan darah dan itu subhanallah terlalu biasa. Oke, hari ini langsung setelah tadi kita ke Dinkes, kita langsung menuju ke rumah sakit daerah. Seperti apa di sana? Langsung. Gelar ini mau ini alhamdulillah sudah selesai, baru saja selesai. Oh, vaksin sudah di sini Dian? Ya sudah. Ini gua apa ini jadi Cadangan Pak, karena ini untuk cadangan aja ya? yang di UGD belum pada masuk tempat cadangan terakhir setelah Allah nanti nggak cukup lari. Karena apapun masih layak di atas lah. Oh iya dia nih ya. Ya di ruangan-ruangan yang lain dulu lah. Ini udah Terus hari ini kita sudah di Rumah Sakit Umum Daerah Wonosobo. Di sini Pak Bupati sudah bertemu dengan direktur utamanya RSUD Wonosobo. Nanti akan seperti apa untuk kesiapan atau stoknya di donor plasma di sini. Oke.
stoknya sendiri. Stok apa? Donor plasma di sini, darah plasma berapa Pak? Plasma kita mencari ke seluruh Mencari. Indonesia, di mana ada kita ambil. Belum punya stok ini. Oke. Kita barusan ambil ke Sarjito, dapat tadi Di- dua. Kalau Ngambilnya di di mana saja yang ada kita ambil. Dan itu nanti biaya ditukar dari rumah sakit. Hari itu kita butuhkan, Cari hari di mana cari. ada. Demikian pula rumah sakit lain, Iya. kabupaten lain hari itu membutuhkan ya. Kalau di sini ada ya sini kirim. Iya, mana yang butuh. Jadi Mana jur kene duwe jur dipeken ku dhewek ki ora. Iya. Berarti itu putar terus ya Pak, rolling terus Pak. Kita lagi ngecek kesiapan apabila yang tidak diinginkan itu melunjak di rumah sakit. Bapak Danang dan Pak Bupati langsung cek untuk kesiapan lokasi-lokasi yang akan digunakan tempat untuk isolasi. Sudah masuk untuk isolasi sini ya. Jadi sini barusannya 1, 2, 3, 4, 5. Ini anak-anak katakan. Ini Mas Esan. Ya Pak. Kondisinya ini sudah full, ruang ini tinggal ruang anak. Ya. Oke. Ruang anak ini untuk fasilitasi pasien umum untuk anak-anak. Ini. Jadi prinsipnya bahwa rumah sakit kita ya harus selalu siap dengan kekuatan yang ada, dengan keterbatasan yang ada. Semua yang datang harus kita fasilitasi, kita layani semaksimal mungkin. pun sudah full. Ya apapun ya dibilang full tapi masih mau diisi terus. Ya misalnya daripada di tenda kan setidaknya masih lebih bagus di sini. Ini masih ada tempat. Tidak ada udah. Iya. Asal ini Iya. Allah. Tapi terpaksanya kalau darurat ya dipakai. Tapi kalau memungkinkan ini masih bisa dipakai ya. Mungkin yang kedua itu bukan yang COVID karena Ya. tidak menular. Mungkin yang hanya kotak-kotak kita ngedip-ngedip, luka-luka itu harus dilayani kan. Pak, hari ini banyak ketakutan untuk orang yang sakit mau periksa ke rumah sakit. Iya. Seperti apa Pak, biar masyarakat tidak Jadi takut? gini, Kak, jika ada keluhan di napas, kalau takut itu malah nanti mendem di rumah, datang sudah berat. Kemudian kalau terasa sakit, Jadi datangnya ke rumah sakit sudah parah. cepet Makanya buru-buru ke rumah kita sakit. himbau ya kepada rumah sakit Dr. Danang, kepada masyarakat Wonosobo, kalau ada keluhan-keluhan, tidak masalah, segera konsul ke dokter, datang ke puskesmas, datang ke rumah sakit, nggak usah takut. Saya masih ringan sehingga dapat obat pulang. Iya. Nah, Tapi ini Pak, yang ada berkabar-kabar nanti di covid-kan gitu. Oh, itu nggak nggak ada, ada, nggak Pak. ada Yang lah. COVID kan malah rugi. Yang covid malah rugi ya Pak. Iya. Nggak benar, itu namanya hoax ya. Iya. hoax. Yang COVID kan malah rugi. Jadi nggak usah khawatir untuk kalau mau periksa saja karena tempatnya pun juga dipisahkan ya Pak. Iya. Monggo coba kita. Sampai di situ sudah nggak tembus, bongkar ini hanya butuh waktu 2 jam. Tenda itu kalau Wonosobo ya beda sama Semarang ya. Kalau Wonosobo kalau Semarang dingin. Dingin. Di samping itu nanti, wah itu sama artinya kita nggak siap. Iya. Jadi Mas, jadi ini ruangan apa ya? Ini Ruang rapat. kalau memang
darurat dibutuhkan ini kan kita sulap. Akan disulap menjadi ruang perawatan. Jadi IGD untuk jahit-jahit dan itu yang bisa. Atau mungkin tendanya nanti untuk vaksin. Ya. Ya, tendanya untuk vaksin yang semua di sini. Ya itu ditembuskan tadi Pak. Ini untuk ruang ICU COVID. Kenapa Mbak putrane kantuk pilek karena pundi bendungan Suramerta? Oh, Guntur Madu Mojo Tengah. Nggih. Ya, Adik, ingkang sehat ya, Bu. Nggih. Dadah Adik, sehat ya, Adik. Ya. Kasihan banget. Ini Mbak, tiket. Pasukan batu. Ibu. Ini bojoku ini aman konsultasi. Enggak apa-apa. Siap. Ya. Telepon. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa siap. Alhamdulillah, Dokter. Pagi ya? Oh, Pak Dian. Lapuk kali di sini Bapak pasiennya di sini di dalam. Nah ini ya. Belum bisa bergerak, ada satu yang masih langsung. Kalau ini kan banyak beredar di status WhatsApp, di grup-grup WhatsApp yang mengatakan bahwa banyak sekali yang membutuhkan pendonor donor plasma. Itu yang bisa didonorkan yang seperti apa, terus gambaran seperti apa? Yang sudah negatif, PCR 2 kali negatif, 1 bulan setelah negatif. Oke, Wonosobo seperti apa untuk stoknya? Stoknya nggak ada. Nggak ada. Nah, ini kan kalau melihat ini banyak yang positif dan banyak yang sembuh nih hari ini. Dan kemarin-kemarin juga trackingnya untuk yang negatif, yang sudah negatif ini seperti apa? Apakah bisa langsung didonorkan di sini atau harus ke Banyumas? Ke Banyumas. Yang sudah negatif dengan pemeriksaan PCR 2 kali negatif boleh mendonorkan darahnya ke PMI. Syaratnya adalah
2 kali negatif, setelah 1 bulan baru boleh mendonorkan. RSI penuh bawah sini, TKU penuh bawah sini. RSU ada mewakili pemerintah, tidak ada kata tidak. Tidak ada kata-kata penuh. Karena pelayanan bagian daripada pemerintah, urusan pajak maju terus sampai nggak ada yang menangani. Kalau ini berarti juga ketakutan rumah sakit terkait dengan oksigen RSU alhamdulillah Ya sampai hari dengan ini segala ini dapat aja. RSU bisa. Berarti RSU PKU juga penuh. Jadi ini adalah pasien yang tidak mendapatkan belum mendapatkan tempat. Kondisinya saya ambil tempat untuk melihatnya, tapi ternyata kalau mungkin yang belum percaya kalau teman-teman datang ke sini bisa melihat seperti itu. Kameramennya mungkin ya mengerikan ya. Apa itu untuk akuarium itu hanya udara bebas ini ya, kadar oksigennya hanya 21%. Yang kita butuhkan 100%, seperti itu 100%. Ya, seperti itu. Orang yang memang kadarnya rendah. Jadi itu nanti orang pakai akuarium itu ya dapatnya cuma pilek kan. Ini Pak Bupati lagi mengingatkan untuk para pedagang untuk mendukung take away, karena adanya PPKM ini orang harus take away, tidak bisa dimakan di sini. Jalan ya. Ya sing sabar ya. Karena situasi ini kayak gini ya. Jadi sing sabar, mudah-mudahan nanti 2 minggu ini PPKM darurat bisa yang penting titip dengan karyawannya maskerane ya dalali. Kalau ada pembeli nggak pakai masker diingatkan dan jenengan sehat. Oke, karena dalam rumah sakit, nembak rumah sakit terus penuh kabeh, orang muat kabeh. Karena jenengan sehat, pembelinya sehat. Ini jaga masker ini kan semua pedagang tertib semuanya, ya kan? Jadi nggak seperti yang diberitakan. Teman-teman pedagang juga tertib, masyarakat kita juga tadi tertib. Ya 1-2 ya wajar lah. Ini kan coba lihat jenengan. Ya. Ini semua pakai masker semua, ya kan? Jadi nggak benar nih kalau ada yang di luar ada berita Wonosobo pelanggar PPKM darurat tinggi. Enggak, faktanya ini pedagangnya tertib-tertib kok. Masyarakat tertib-tertib kok. Kalau kita lihat di sini juga ada seperti yang Nah, itu semua tertib pakai masker. Iya. tempat pusat perbelanjaan ya Pak yang ada di Wonosobo. Ya, darurat ini darurat. Kita belum punya tempat untuk menampung ini. Tapi kita sudah musyawarah dengan para pedagang di sini. Sudah musyawarah, kita sudah rembukan, sudah cekong bareng. Ya nggak tahu nanti di situ atau di mana lah. Kita akan carikan tempat yang layak untuk mereka. Kalau kita lihat di sini sepi ya Pak. Sepi. Tidak ada pembeli yang hidup di sini. Ya pasti menurun. Beli langsung pergi. Ada terjadi penurunan. Apa ini nih? Penurunan. Sampai jualan apa? Es? Minuman es. Es piye? Menurun ora? Drastis. Drastis, sing sabar ya. Pokoknya hari kayak gini, yang penting saling berdoa. Ya. Yang penting dewek hari ini, nek rezekine
Gusti Allah sing wae kok menurun. Penting kita jaga kesehatan. Walaupun sedikit tapi muga-muga berkah. Mudah-mudahan nanti 2 minggu selesai PPKM darurat, kira boleh lagi. Ya, ayo. Saya pada buka kok nggih? Tutup. Oh, tutup. Ya. Oh, di sini biasanya rame Pak kalau sebelum ada corona ya Pak? Ya dampak lah, kena dampak. Dan namanya pasti ada. Kalau kita melihat apa yang Jadi kasih masker di sini tambah-tambah. Lah ibu tidak ada pembeli yang anggota gue gawe serep-serep. ya. Iya, gue serep-serep. Lihat di sini. Laris. Alhamdulillah. Pokoknya sing sabar sih. Sing sabar. Moga-moga berapapun rezeki yang jenengan terima berkah. Ayo Mas Leo, Sini mas. Kalau tadi melihat fenomena yang terjadi hari ini Pak, yang kita tadi jalan ke RSUD, terus kemudian dinas kesehatan, terakhir di sini di pusat Pujasera Pak, yang ada di wilayah menjadikan masyarakat, kondisi yang ada sekarang seperti apa Pak? Ya, kalau melihat situasi di RSU, ya boleh dikatakan nggak ada orang tersenyum kan ya? Nggak ada orang susah kan? Semua yang datang ke RSU adalah orang yang sakit, dan kita prihatin. Kita masuk tadi di IGD, ya ada 12 pasien yang masih tertahan di IGD, belum bisa masuk ke belum bisa mendapatkan tempat tidur kan, ya, dan hampir mayoritas kondisinya, mohon maaf, ini agak berat semuanya kan, sehingga perlu penanganan secara serius, penanganan secara khusus oleh tim medis kita. Tapi yang jelas semangat untuk. Tapi saya salut dengan Pak Dirut, Dokter Genyo, semua dokter tenaga kesehatan yang ada di RSU tadi. Mereka tetap semangat bagaimana melayani pasien yang datang, dan mereka titip bahwa semua yang datang harus sembuh. Saya apresiasi terhadap nakes kita yang ada di rumah sakit, yang ada di puskesmas, ya, semua yang ada di Kabupaten Wonosobo. Saya angkat jempol, mereka luar biasa. Dan didorong untuk ini Pak, donor ini ya. Ya, sehingga berkaca dari situ, kalau hilirnya hulunya tidak direm, maka hilirnya tadi dibeludak di RSU. Sehingga kita tanya tadi ke para pedagang, kita himbau para pedagang untuk patuh terhadap protokol kesehatan. PPKM darurat harus dipatuhi, tidak boleh makan di tempat, habis beli makan terus dibawa pulang, nggak boleh. Tadi sudah kita sampaikan juga, kayak orang usaha nganggo, orang usah domangan yang gini itu kue go Bali, yang jualan pakai masker, yang membeli juga pakai masker. Tadi saya sampaikan ya, sing pembeli ini orang masker harus dilayani sih. Ingat kan harus pakai masker demi kesehatan. Dan mereka semua patuh lah, pedagang-pedagang kita patuh. Ya memang ada pendapatan yang menurun drastis, tapi ya mereka tetap masih kuat lah, masih kuat. Ya mudah-mudahan yang penting adalah berkahnya. Oke Pak, kalau gimana kalau kita ke tempat isolasi di PLK? Di PLK. Oke, yuk. Mungkin Pak Bupati bisa memberikan semangat support untuk mereka yang lagi COVID untuk besok ketika sembuh donor. Oke. Yuk. Kita lanjut ke sana.
Oke. Hari ini setelah ini kita langsung ke BLK untuk Pak Bupati akan memotivasi untuk para pendonor. Tadi setelah kita ke rumah sakit umum, kemudian kita ke para pedagang. Nah, ini untuk tempat yang terakhir kita akan melihat seberapa banyak orang yang seberapa banyak orang yang isolasi di tempat BLK yang sudah disediakan oleh pemerintah Kabupaten Wonosobo. Nah, aktivitasnya seperti apa? Pasti mereka harusnya lebih semangat bahwa karena mereka akan mendonorkan donor plasmanya. Ini Bupati akan memberikan sedikit motivasi untuk para pasien yang sedang karantina dengan gejala ringan di BLK. Kemudian nanti akan diberikan sedikit arahan. Satu rumah jenengan kok? Satu rumah yang di sini saya. Udah berapa hari? Sudah 14 hari. Di sini 14 hari? Belum negatif? Mudah-mudahan yang belum negatif. Yang kemarin masih. Nah, kan guyu, happy. Heeh. Kalau sedang nomor iki, Om. Perawatnya nggih. Eman-eman banget. Tidak. Saya setuju kula mboten. Iya. Eman-eman pergane jenengan men kancang. Iya, kabar sehat. Nanti kalau ada yang membutuhkan di rumah sakit, ya ini donor darahnya, donor plasmanya sangat membantu menyelamatkan saudara-saudara kita yang hari ini membutuhkan pertolongan. Nggih, siap nggih? Siap. Esuk tak inventarisasi. Heeh, sebenarnya jenengan ndang enggal sehat pola. Amin, nggih. Heeh, enggal sehat. Digawe happy wae, aja digawe beban, aja gawe pusing. Nggih, Pak. Iya, digawe happy. Ya walaupun situasi dan kondisi beda karo nang omahe dhewek, tapi sing penting digawe happy. Iya, seneng. Heeh. Iya. Nggih, ngatur kemawon. Yo. Kawan-kawan saling menyenangkan, itulah hari ini kita udah jalan bersama dengan Pak Bupati dan rombongannya. Kita melihat Pak Bupati pun ternyata sudah memberikan motivasi untuk para pendonornya, calon pendonornya. Dan buat yang nonton ini mungkin lagi karantina, nggak usah takut karena teman-teman akan menjadi pendonor dan akan sedekah ke sana. Gerakan donor darah plasma di Wonosobo.